Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda Kurniawan dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas B dengan Standbook A1I12109. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban dari hasil MIT Bimbingan Konseling Pribadi dan Sosial. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang perbedaan antara kelompok dan kerumunan. Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Dan sedangkan kerumunan itu adalah orang-orang yang secara tidak sengaja berkumpul karena adanya suatu perhatian tertentu. Baiklah, kelompok itu dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, itu tujuan tertentu, dan juga mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling mengenal, dan juga kelompok dibentuk untuk alasan yang jelas. Sedangkan kerumunan itu biasanya terjadi secara tiba-tiba atau secara tidak sengaja. Misalnya saja itu ada kecelakaan dan orang-orang akan berkumpul dan membentuk suatu kerumunan. Dan dalam kerumunan itu tidak ada interaksi antar sesama masyarakat yang berkerumun tersebut, dan juga dalam kerumunan tersebut tidak saling mengenal satu sama lain. Inilah contoh kerumunan, dan ini contoh kelompok. Lanjut, nomor 2, jelaskan apa yang terjadi pada diri manusia apabila dimensi individualnya terlihat lebih menonjol. Langsung saja, dimensi individual adalah kepribadian seseorang yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, dimensi individual percaya bahwa setiap individu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi jika dimensi individual lebih menonjol, maka individu akan lebih memahami potensi pada dirinya sendiri. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu pada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Yang keempat, jelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan individu. Jadi yang pertama adalah tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Misalnya, kesiapan fisik balita membuatnya mulai belajar berjalan dan berbicara. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahap perkembangan. Berikutnya misalnya untuk bermain bersama teman-teman. Di usia remaja, pertumbuhan fisik fenomenal memunculkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Di sini ada tugas perkembangan untuk belajar menjaga sikap pada lawan jenis. Yang kedua, ada tugas-tugas yang berasal dari kematangan kepribadian. Terkait ini dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi, misalnya di usia SD mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk menyikapi dengan tepat perbedaan tersebut. Yang ketiga, jenis tugas perkembangan adalah tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat. Contohnya di usia SD, anak diharapkan sudah bisa membaca dan menulis. Di usia dewasa, seseorang dituntut melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil seperti membayar pajak dan memiliki pekerjaan. Baiklah, itu saja hasil dari jawaban saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.